Bertepatan dengan 13 tahun peringatan anti hukuman mati sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober lalu, pegiat hak asasi manusia dan beberapa lembaga yang menolak berlakunya hukuman mati yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama Koalisi Anti Hukuman Mati menyatakan sikap untuk menghapuskan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia, terutama yang terkait dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Hukuman mati dinilai tidak efektif memberi efek jera bagi bandar maupun pengedar narkoba. Menurut Lembaga Monitoring Pelanggaran Hak Asasi Manusia Imparsial, hukuman mati yang di tahun ini diobral pemerintahan Jokowi sebagai bentuk alat menutupi kegagalan pemerintah dalam menekan angka kasus narkoba. Bahkan koalisi menilai hukuman mati menjadi tameng bagi oknum aparat negara untuk menjalankan bisnis narkoba. Di lain pihak, survei yang dilakukan Indobarometer menyebutkan 85% dari 1.200 responden setuju dengan penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba dan hanya 9% yang kontra. Masih dari lembaga survei yang sama, 75% responden menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah bertindak tegas dalam melawan pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Apakah penerapan hukum dengan berbagai perangkat penegakannya yang dimiliki negara ini untuk memberantas penyalahgunaan narkoba sudah maksimal dan efisien, mengingat Indonesia menjadi sasaran empuk para bandar dan pengedar narkoba bertaraf internasional. Polemik penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba hingga saat ini masih menjadi pembahasan hangat. Terlebih berdekatan dengan momen peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia. Nah, untuk membahasnya di studio telah hadir pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, ada Bapak Akhyar Salmi, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi mengutarakan pendapatnya di sambungan telepon dengan 021 52 900 308 atau 021 52 900 311. Selamat pagi Pak Akhyar Salmi. Selamat pagi Elisa. Pak Akhyar, ini kalau kita lihat memang undang-undang narkotika ini begitu panjang ya. Masalah narkotika ini menjadi tidak terselesaikan, ibaratnya seperti itu. Sebelumnya sudah ada, kita tahu bahwa pemerintah sudah mencoba berbagai cara, ada metode banyak yang tempuh, mulai merevisi undang-undang narkotika di awal. Kita tahu ada nomor 22 tahun 1997, kemudian diubah menjadi yang sekarang nih 35 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Nah, sudah sesuaikah Undang-Undang nomor 35 ini tahun 2009 menurut Anda? Saya belum melihat letak kekurangan dari undang-undang itu. Undang-undang itu masih sangat relevan. Yang belum malahan menurut saya, penerapan dari undang-undang itu belum konsisten. Itu yang terjadi. Jadi bukan segi peraturannya, tapi segi pelaksanaannya, penegakannya itu yang masih belum konsisten. Oke, Anda melihat bahwa sebenarnya undang-undang ini ya sudah sesuai, tapi penerapannya belum ada. Penerapan yang belum. Apa yang membuat Anda mengatakan bahwa memang penerapannya belum ada, seperti apa sebenarnya? Misalnya mengenai masalah orang yang mengedarkan atau membawa narkoba sejumlah tertentu itu diancam dengan hukuman mati. 3 kilo ke atas itu diancam dengan pidana mati. Ternyata baik pihak kejaksaan maupun pengadilan tidak semua yang memenuhi unsur kriteria syarat dari penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkoba itu dilakukan. Dan apalagi dijatuhkan saja jarang, pelaksanaannya pun juga jarang. Kalau konsisten yang saya katakan tadi, dijatuhkan. Begitu ingkrah, upaya hukum sudah tidak ada lagi, baik mau PK maupun gerasi tidak ada, udah lakukan hukuman mati. Nah, baru kita lihat di situ nanti dia akan efektif atau tidak. Oke, berarti Anda melihat bahwa memang saat ini kita melihat bahwa untuk pengedar narkoba yang membawa narkotika di atas 5 gram hanya dihukum 4 tahun penjara seperti itu. Iya. Dan kita jarang melihat bahwa hukuman yang membawa lebih dari itu dihukum mati. Hukum mati. Haruskah memang ada dibuat seperti batasan hukuman minimal khusus seperti itu? Kalau menurut saya perlu. Yang kita lihat dulu jumlahnya ini itu perlu itu. Mengenai masalah jumlah berapa yang disepakati. Berapa, kalau ini rasanya Undang-Undang 35 2009 itu 3 kilo ke atas apa 1 kilo ke atas, saya 1 kilo ke atas. 1 kilo ke atas itu sudah ada ukurannya, bukan? Karena apa? Ancaman hukuman ini dia berkorelasi dari akibat dari perbuatan seseorang. Itu cara hukum pidana merumuskan sanksi. Dia lihat nanti dampak dari perbuatan ini apa. 1 kilo itu
itu berapa merusak generasi. Kalau dia tergantung terhadap narkoba itu, bayangkan. Kalau orang udah ada ketergantungan itu, dia memerlukan itu, ya macam-macam yang terjadi. Dia bukan hanya beban terhadap diri dia, tapi juga beban terhadap keluarganya, bahkan terhadap rakyat kita. Karena apa? Kalau ada rehabilitasi yang segala macam, itu kan akan disubsidi oleh negara anggarannya. Itu berapa beban buat rakyat Indonesia untuk ini akibatnya ini tadi. Nah, oleh karena itulah menurut saya, itu saya setuju terhadap batas tertentu pengedar narkoba itu dijatuhi hukuman dan konsisten. Jika dia memenuhi, lihat itu aja. Inilah kenapa Singapura terutama nggak berani bandar-bandar liwat di sana. Karena mereka memenuhi syarat itu, mereka laksanakan. Kalau di kita kan belum seperti itu. Berarti Anda melihat bahwa kurangnya konsistensi dari Indonesia ataupun penerapannya sehingga Indonesia masih menjadi sasaran empuk di sini. Belum lagi nanti kalau mereka sambil menunggu di lembaga pemasyarakatan, kita lihat kan, kan berita-berita sering juga kan apa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan aja mereka masih bisa berbisnis ini. Bisa. Nah, koran hari ini katanya saya dengar Gayus nyetir mobil lagi di luar. Jadi kalau di dalam itu juga kan dia bisa keluar juga. Oke. Pak Ahyar, ini kan kalau kita lihat memang terkait dengan konsisten dan penerapan kali ini juga kemudian muncul terkait dengan hukuman mati. 84% publik mendukung hukuman mati kepada pengedar narkoba. Nah, ini apakah mungkin menurut Anda ini sudah menjadi salah satu yang bisa menjadi modal bahwa memang harus ada ketegasan di sini untuk terkait dengan Undang-Undang 35 ini, seperti itu? Iya, itu udah lebih dari modal menurut saya. Itu udah sangat besar dukungan masyarakat kita terhadap hal itu. Kenapa? Penegak hukum masih ragu lagi untuk kami gitu. Jadi di dalam hukum pidana ini, inilah hukum yang sebenarnya mendekati ilmu pasti kalau dilihat. Kepastian itu hukum pidana. Kalau kamu melakukan ini akibatnya itu. Tinggalkan pilihan. Di dalam undang-undang, begitu dimuat di dalam lembaran negara, semua masyarakat sudah mengetahui itu prinsipnya. Azasnya seperti itu. Dia sudah tahu kalau saya lakukan lebih dari 1 kilo ke atas, ini hukuman mati. Mereka udah tahu. Ini kan choice of life, pilihan hidup kan. Setiap tindakan pasti ada risiko, kan begitu juga kan. Kalau dia lakukan itu risikonya hukuman mati. Kalau udah pilihan mereka, kenapa kawan-kawan pembela hak asasi manusia ini kok heboh gitu? Dia pilihannya seperti itu. Iya, yang saya lihat juga ke teman-teman yang sangat memperhatikan hak asasi manusia ini, menurut saya mereka ini tidak melihat atau lupa atau kurang melihat terhadap korban dari narkotika ini tadi. Coba kita lihat bagaimana keadaan korban, mereka yang sudah sakau yang kayak begitu itu. Coba lihat. Dan bagaimana endingnya mereka. Apakah bukan juga dia mempunyai hak untuk bebas dari itu semua? Oke, baik. Dan beberapa negara, Pak Ahyar mengatakan hukuman mati ini juga sudah tidak memiliki efek jerah. Bagaimana di Indonesia, kita akan membahasnya Pak Ahyar, dan pemirsa kami masih akan kembali sesaat lagi.